Shalom, damai di hati. Baiklah ibadah kita pria Kombapa Aras Jemaat pada saat ini akan kita mulaikan, dan kami selaku pelaksana ibadah dari pria Kombapa Kolom 7 menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah baik secara langsung maupun lewat live streaming di akun Facebook Gemi Mission Madidir Ure. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jain Managidungus STH, dan dalam persiapan dijemput kita semua berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Di salibmu kusujud. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, yang telah memberi kesempatan bagi Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemi Mission Madidir Ure untuk boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan mengajak seluruh pria Kombapa dari kolom 1 sampai kolom 28 untuk boleh ada bersama dalam persekutuan yang beribadah. Baik beribadah di rumah gereja, bahkan pun yang mengikuti atau beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami semua di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kerja kami, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dan kami selesaikan dengan segala baik karena pertolongan Tuhan semata. Kini saatnya bagi kami untuk ada dalam persekutuan denganmu. Tuntunlah peribadatan kami di saat ini. Ya Bapa di sorga, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami sering diwarnai dengan pikiran, perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di kesempatan ini, dalam peribadatan di malam hari ini, kami
memohon akan belas kasihan daripada Tuhan. Ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan Allah, agar layaklah pujian, penyembahan, doa yang kami panjatkan kepadamu. Maka dari itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon akan pengampunan daripada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka pakailah, lengkapi dan terangi hamba-Mu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, agar supaya firman-Mu ini benar-benar dapat dipahami dan dimengerti untuk dilakukan dalam kehidupan kami semua. Maka dari itu ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami semua, sedialah kami mendengarkannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami menyambut firman-Mu di saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini melalui kitab Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-43. Sekali lagi kitab Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Jadi silakan Bapak-bapak membaca ayatnya yang genap. Perikop ini diberikan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Diberikan kesempatan untuk puji-pujian bagi bapak-bapak yang berhari ulang tahun di bulan Januari sampai bulan Juni.
Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang berhari ulang tahun di bulan Januari sampai bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bacaan kita dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Yesus memberi kita pelajaran berharga, yakni mengampuni. Ya, berbicara tentang mengampuni atau memberi pengampunan tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab faktanya banyak orang yang lebih suka diampuni daripada mengampuni. Oh, semoga bapak-bapak Sion nyandak seperti itu, Kang. Lebih banyak tuh mengampuni daripada tuh lebih suka diampuni, Kang. 1000 alasan bisa muncul dari orang-orang yang telah mengeraskan hati untuk tidak mau mengampuni sesama. Keadaan tidak mau mengampuni orang lebih diperparah lagi ketika dalam keadaan sulit seperti kelaparan atau bahaya maut lainnya yang mengancam jiwa. Nah, pada masa-masa seperti itu, orang biasanya mencari aman dan keselamatan dirinya sendiri. Tidak kenal siapapun, apakah itu orang lain maupun keluarganya, antara suami, istri, orang tua, dan anak, bahkan saudara bersaudara. Semuanya tidak dipandang lagi, apalagi kalau telah dikuasai dendam kesumat. Nyandak heran ada ungkapan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, ternyata pengampunan dapat dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya, kapanpun dan dimanapun, sekalipun di masa-masa yang sulit, termasuk ketika sedang berada di antara hidup dan mati. Nah, hal inilah yang ditunjukkan Yesus dalam perjalanan sengsaranya, sampai mati di atas kayu salib. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dari tindakan pengampunan yang dilakukan oleh Yesus di minggu sengsara yang ke-6 ini? Pertama, ampunilah orang yang berbuat jahat. Ya, hal ini saudara-saudara memang sulit untuk dilakukan. Tapi kita perlu tahu bahwa orang yang melakukan kejahatan itu ternyata adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka belum mengerti apa arti perbuatan mereka di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, suatu perbuatan yang benar atau salah tidak boleh diukur dari sudut pandang manusia semata, tapi harus dipandang dari sudut pandang Allah. Benar secara manusiawi belum tentu benar di hadapan Allah, ya toh? Jadi benar secara manusiawi belum tentu benar di hadapan Allah. Yesus dengan kasih-Nya mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, kalau Yesus memberi pengampunan kepada orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka kita pun harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, menurut ukuran manusia sangatlah tidak mungkin. Betulnya Anda? Sangatlah tidak mungkin. Apalagi tuh orang memang sangat-sangat keterlaluan. Yang ada bukan cuma marah, kebencian yang ada sampai barangkali akan muncul itu rasa dendam, Kang. Nah, tentunya apa yang dilakukan Yesus memang sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan manusia pada umumnya. Ia mengajarkan kita bagaimana mengasihi dan bukan membenci. Bagaimana mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mengampuni adalah sebuah sikap hidup yang kudus, di mana kita rela menanggalkan keegoisan kita, keangkuhan kita hanya untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Nah, pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangatlah prinsip dalam kehidupan kekristenan kita. Nyandak cukup kita mengatakan orang percaya kalau orang sendiri nyandak backing apa yang Tuhan mau.
apa yang Tuhan kehendaki. Nyanda cukup torang bilang torang ini orang Kristen, padahal torang pe karakter nyanda menampakkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menghukum orang lain sekalipun kita berada di antara pengejek atau karena diperintahkan oleh siapapun. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Toh? Oleh karena hidup berorientasi pada prestasi dan prestise atau juga berperilaku masa bodoh. Nah, inilah yang dilakukan oleh para pemimpin yang mengejek Yesus dengan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, saudara-saudara, hal ini diikuti oleh para prajurit yang takut kepada pimpinan mereka. Bahkan mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Demikianlah di atas kepala Yesus. Ada juga ejekan dalam bentuk tertulis, inilah raja orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mereka semua mengambil bagian dalam menghukum Yesus sampai mati di atas kayu salib. Nah, perilaku yang sama yang sering menghukum orang lain sering muncul di antara kita dalam berbagai situasi seperti yang disebutkan tadi. Oleh sebab itu, sangatlah penting evaluasi dan introspeksi diri. Orang menghukum orang lain padahal itu masalah berasal dari mana? Terkadang berasal dari torang pe diri sendiri. Toh, torang sehukum orang lain. Padahal DP akar masalah ada pada torang pe diri sendiri. Karena itu, jangan suka cuma suka mengoreksi orang, tetapi nyandak jaba koreksi diri. Toh? Jadi evaluasi, introspeksi diri dan koreksi diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengampunan dapat dilakukan kalau kita memiliki visi hidup bersama Tuhan di Firdaus. Nah, inilah yang didemonstrasikan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Selain ia memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia, ia juga memberi pengampunan kepada seorang penjahat yang mengimaninya dan yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ungkapannya itu adalah ungkapan pengakuan iman bahwa Yesus adalah raja yang akan datang kembali. Oleh sebab itu Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, hal ini dikatakan Yesus kepadanya bukan kepada penjahat yang menghujatnya. Jadi yang menghujat Tuhan tidak mendapat pengampunan, tetapi Yesus melakukan pengampunan kepada orang yang mengakuinya sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berkuasa. Ini dilakukan Yesus karena ada kehidupan di masa yang akan datang di Firdaus, yakni di sorga yang kekal. Nah, karena itu marilah kita saling mengampuni satu sama lain dengan suatu pemahaman bahwa kalau Yesus mengampuni orang yang percaya kepadanya, mengapa saudara-saudara, bapak-bapak tidak saling mengampuni satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan? Visi untuk hidup bersama Tuhan dalam Firdaus nanti harus menjadikan saudara-saudara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus dan saling mengampuni satu sama lain. Nah, di peringatan Minggu Sengsara yang terakhir ini, yang keenam, maka tentunya terajak saudara-saudara untuk menjadikan hidup saudara-saudara sebagai bapak-bapak Kristen pembawa pengampunan. Sebagai suami terhadap istri kepada istri dan sebaliknya, orang tua kepada anak-anak, kepada anggota keluarga lainnya dan kepada semua orang. Ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia melayani, menderita sampai mati di atas kayu salib hanya dengan satu misi, yakni membawa pengampunan. Supaya apa?
supaya orang semua diselamatkan. Nah, karena itu selamat memaknai hidup dengan membawa pengampunan kepada orang lain dan selamat mempersiapkan diri untuk hidup bersama Tuhan di Firdaus yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberi kesempatan untuk puji-pujian bagi yang berhari ulang tahun di bulan Juli sampai Desember. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, yang begitu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhanlah yang telah menjumpakan kami semua dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan dan memuji Engkau dalam pujian, bahkan juga kami pun boleh mendapatkan nasihat pengajaran lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami semua, mengajak kepada kami semua untuk senantiasa menjadi pembawa pengampunan sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Karena itu kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami untuk benar-benar hidup sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan, mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran firman-Mu bagi kami semua. Dan kami berdoa saat ini bagi Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, mulai dari Ketua Komisi PKB Bapak Penatua Niko Walone SH, bersama dengan komisi lainnya, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, dan anggota, diberkati senantiasa oleh Tuhan dalam kerja pelayanan yang diembankan. Begitu juga dengan penyelenggara atau pelaksana ibadah saat ini, pelayan khusus dan UPK yang ada di Jemaat Kolom 7, Kemim Sion Madidir Ure, Kadim 2 Bapak Penatua Alfred Misa, diberkati senantiasa oleh Tuhan bersama dengan Kantoria dan juga keyboardis. Diberkati oleh Tuhan yang telah menjalankan tanggung jawab mereka dalam pelayanan di malam hari ini. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan Allah bagi perangkat pelayanan Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, Ketua Jemaat Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat lainnya, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, sampai anggota, diberkati oleh Tuhan bersama dengan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 28. Diaken dan Penatua dari kolom 1 sampai kolom 28. Ketua-ketua Komisi BIPRA, UPK BIPRA, Komisi Kerja BPPJ, Panitia Hari Raya Gerejawi, Pegawai Gereja, Kostor, Panji Yosua,
diberkati senantiasa oleh Tuhan. Pun demikian dengan para pendeta jemaat yang melayani di Jemaat Kemim Sion Madidir Ure dan Vikaris Pendeta. Tuhan beri sukacita bagi mereka dalam melayani Engkau Tuhan, dan Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka tetap dengan penuh kesetiaan melayani umat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercaya akan melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Diberkati pula oleh Tuhan program-program kerja pelayanan, biarlah semuanya benar-benar dapat terrealisasi dengan segala baik sesuai dengan rencana harapan bersama. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kami pun berdoa kepadamu untuk seluruh anggota Priakom Bapa Jemaat Kemim Sion Madidir Ure dari kolom 1 sampai kolom 28, baik yang beribadah di rumah gereja, bahkan juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Tuhan, kiranya Engkau pun menilai keberadaan kehidupan Bapak-Bapak yang ada. Biarlah Engkau Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka dimanapun mereka pergi dan berada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Engkau memberkati mata pencaharian mereka, Engkau memberkati usaha mereka. Biarlah kiranya diberikan ketekunan, keuletan, kegigihan dalam mereka melaksanakan setiap tugas dan kerja mereka. Pun peran mereka yang mereka lakoni di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, opa, kepala keluarga, sebagai seorang nabi, gembala, imam dalam kehidupan keluarga untuk merangkul, mengayomi seisi anggota keluarga rumah tangga mereka untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan Allah, beri pertolongan-Mu bagi seluruh bapak-bapak. Biarlah ya Tuhan Allah, mereka senantiasa punya kerinduan yang besar untuk selalu mau datang kepada Tuhan, mencari Engkau, sehingga kehidupan yang diberkati itu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami bergumul bersama dengan bapak-bapak yang mengalami pergumulan sakit, bahkan juga yang mengalami musibah kecelakaan. Mari ya Tuhan Allah, mereka yang sementara dirawat di rumah sakit, bahkan juga yang dirawat di rumah mereka masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bahkan di antaranya ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi Bapak Markus Laweti, Bapak Victor Yosep, Bapak Yohanes Eci, Bapak Philip Skendarto. Tuhan, jamalah mereka, lawatlah mereka Tuhan, agar supaya dengan lawatan tangan kuasa kasih-Mu mereka benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Engkau Tuhan yang adalah sumber pertolongan, senantiasa memberikan pertolongan bagi mereka. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mujizat kesembuhan itu senantiasa mereka nikmati, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka, keluarga mereka, bahkan kami semua, untuk benar-benar dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, itu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka, dinikmati dalam kehidupan mereka. Maka dari itu kami menyatu hati menopang dalam doa bagi saudara-saudara kekasih kami tersebut, bahkan juga yang berada di rumah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Maka kiranya ya Tuhan Allah, Engkau yang senantiasa menyatakan kuasa kasih Tuhan dengan memberikan pertolongan bagi mereka, mengangkat sakit penyakit mereka dari dalam tubuh mereka, dan menggantikan dengan organ-organ tubuh yang akan menyehatkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas tanpa lagi ada rasa sakit di dalam tubuh mereka. Karena itu Tuhan Yesus, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Nyatakanlah pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan, Engkau memberkati makanan minuman yang mereka konsumsi, obat-obat, bahkan juga para medis yang ada di rumah sakit, para dokter juru rawat dan keluarga mereka yang merawat, mendampingi, menemani. Maka kiranya Tuhan senantiasa selalu dianugerahkan sehat kuat oleh Tuhan, sehingga mereka benar-benar dapat memberikan perawatan kasih, sehingga dapat memberi semangat bagi anggota keluarga mereka yang sakit, yang bergumul karena sakit, untuk terus berjuang melawan penderitaan sakit mereka. Karena itu ya Tuhan Allah, semuanya ini pergumulan kehidupan jemaat Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau Allah kami yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup ini. Maka kiranya penyertaan dan tuntunan Tuhan menjadi bahagian kami semua. Ketika selesai kami beribadah, maka tentunya kami pun akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing,
maka tibakanlah dengan segala selamat sambil membawa damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, diberkati, diberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat membawa kami sebagai masyarakat boleh menikmati suatu kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram serta sejahtera. Inilah yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan Allah, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kehidupan kami, penebus dosa kami umat manusia, yang sudah mengajar kepada kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kepada kita semua berdiri. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita mengangkat pujian Di Jalan Kuku Diiring. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Allah dan kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.